bagi anak-anak itu siapa yang tidur itu? Kalau nggak mau kuliah keluar. Kalau nggak mau kuliah keluar. Hari ini kita masuk pada materi korupsi. Kepada Komting. Boleh di share screen. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu pengertian dari korupsi? Nggak ada yang tahu? Korupsi itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang. Bisa itu uang perusahaan, uang pemerintah, uang masyarakat ataupun sebagainya, yang digunakan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kesenangan pribadi. Itulah korupsi. Ada yang pernah korupsi ini? Saya yakin belum ada ya. Baik, kita masuk kepada korupsi. Bisa dilihat PPT-nya. Ada dua jenis korupsi. Menurut Zainil Abidin, terdapat dua jenis korupsi yang dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para perilaku. Yaitu pertama, bureaucratic corruption. Ini adalah praktik suap menyuap di suatu lembaga. Itu termasuk juga kepada gratifikasi yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosen. Jadi kita harapkan bahwasannya tidak ada mahasiswa yang memberikan apapun, bentuk apapun berupa uang, material dan lainnya kepada dosen, karena itu bentuk dari suap yang bureaucratic corruption. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu political corruption. Ini pelaku korupsinya lebih tinggi daripada bureaucratic corruption, di mana pelakunya itu politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintah, serta penegak hukum di dalam suatu pengadilan. Jadi kita bisa bayangkan bahwasanya ini bukan tentang suap menjawab lagi, melainkan sudah kepada memakan sebagian dari uang rakyat yang berjumlah sangat besar. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Kita masuk pada indeks di Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Bayangkan kita peringkat 110 dari 180 negara. Skor tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015. Lalu tak hayal bahwasannya Presiden Joko Widodo, Presiden RI saat ini, langsung memberikan arahan kepada jajarannya untuk melakukan koreksi dan evaluasi agar kedepannya IPK atau indeks presensi korupsi di Indonesia menjadi lebih baik. Kita bisa lihat di PPT bahwasannya Kejaksaan Agung RI berhasil menangani 405 dari 597 kasus korupsi di tahun 2022 dengan nilai korupsi negara sebesar 39,207 triliun. Saya ulangi, triliun. Dari total 42,747 triliun. Secara umum, Kejaksaan Umum, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengalami peningkatan jumlah kasus pada tahun 2022. Peningkatan kejaksaan adalah paling tinggi, dari 371 kasus pada tahun 2021 menjadi 405 kasus pada tahun 2022. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu korupsi menurut ajaran agama Buddha. Korupsi dikatakan di PPT tidak hanya salah di mata hukum, tapi ajaran Buddha juga tidak membenarkan perilaku ini. Korupsi adalah pelanggaran moralitas dan tercermin dalam sila kedua dari Pancasila Buddhis tentang pencurian. Perilaku pencurian dalam korupsi ini akan mendatangkan karma buruk dalam kehidupan saat ini dan akan datang. Korupsi itu boleh, asal jangan mengganggu atau merugikan orang lain. Kalau misalnya waktu bermain kamu 5 jam, kamu pangkas menjadi 1 jam, itu boleh. Boleh sekali. Tapi 4 jam lagi kamu gunakan untuk belajar ataupun untuk lainnya yang bermanfaat. Apa yang terjadi bila tidak ada korupsi di Indonesia? Tidak ada korupsi di Indonesia. Yang pertama,
terutama infrastruktur yang baik dan gratis. Kita dapatkan bahwasannya datanya negara mengalami kerugian 39 triliun akibat dari korupsi. Jika 39 triliun itu digunakan dengan baik, maka infrastruktur dapat berjalan dengan lancar. Contoh kecilnya itu jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Ada yang tahu harga atau biaya pembuatan dari jembatan itu? Sekitar 5 triliun. 5 triliun. Berarti jika 39 triliun dimanfaatkan dengan baik, maka setidaknya kita memiliki 7 jembatan, atau ditambah lagi 0,1 triliun, maka kita mempunyai 8 jembatan yang menghubungkan antar pulau. Sangat disayangkan, bukan? Yang kedua, biaya pendidikan yang sangat murah, bahkan gratis. Kita ketahui bahwasannya SDA kita itu menjadi incaran dari negara lain. Banyak penjajah yang datang ke negara Indonesia untuk mengambil sumber daya itu. Ketiga, biaya kesehatan yang murah hingga gratis. Keempat, listrik, gas, BBM bersubsidi akan murah. 5, jumlah wirausahawan sangat banyak. 6, rakyat miskin tidak ditanggung negara, atau kemiskinan itu nggak ada. Contoh kecilnya itu di Dubai. Di Dubai dengan di Indonesia, kita memiliki SDA yang lebih tinggi dibandingkan Dubai. Tapi nyatanya kita memiliki pajak, mereka tidak. Apa yang membedakan itu? Di Dubai, simbol kekayaan bukanlah memiliki mobil mewah. Sedangkan di Indonesia, memiliki mobil mewah merupakan simbol dari kekayaan. Makanya itulah, korupsi ini harus segera kita hapuskan. Dan tidak boleh ada praktik korupsi sedikit pun di negara ini. Agar terciptanya yang tadi sudah saya bilang. Ketujuh, investasi asing terus berdatangan. Nah, kesimpulannya kamu baca ya di rumah. Saya akan kirim PPT ini nanti ke Komting. Segera Komting kirimkan ke WhatsApp grup ya. Oke, ada yang pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.